Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sekali kita boleh bertemu dalam pertolongan Tuhan di dalam ibadah mesbah keluarga. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema perubahan karakter, mari kita bersatu hati di dalam doa supaya Tuhan memimpin, menolong kita untuk bertemu dengan Tuhan dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan anugerah Tuhan, setianya Tuhan bagi setiap kami pada malam hari ini. Kami diperkenankan untuk boleh beribadah bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, rindu ingin duduk diam mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Mari Tuhan berikan kami hati yang lembut, berikan kami telinga yang dengar-dengaran, berikan kami sukacita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Tuhan pakai dengan kuasa-Mu sehingga setiap kami dan hamba-Mu sendiri boleh benar-benar tunduk oleh otoritas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kolose pasal 3 ayat 9b sampai 10, mari kita membaca firman Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu Saudara membacanya di Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah orang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya yang hidup, maka ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang nyata terjadi dalam kehidupannya, dan hidupnya akan mengarah kepada Kristus, baik secara perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya. Dari hari ke hari akan mengalami perubahan karakter yang tentunya ini dipengaruhi oleh firman Allah dan tuntunan Roh Kudus sebagai pembimbing pribadinya. Dan Bapak Ibu Saudara, jemaat Kolose menyadari dan mengakui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengalami pembaharuan hidup, mengalami hidup baru, tetapi sangat disayangkan mereka masih tetap saja melakukan tindakan-tindakan mereka yang lama, karakter-karakter mereka yang lama, mencintai dosa lama mereka. Rasul Paulus melihat ini begitu miris dan begitu risih sehingga Rasul Paulus menegur, menasehati mereka, dan nasihat Paulus ini pun masih berlaku bagi kita pembaca masa kini. Nah, mari dengan seksama kita memperhatikan apa sih nasihat Paulus bagi kita. Ada apa saja yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Perbuatan-perbuatan apa saja yang harus kita lakukan? Step by step apa yang harus kita kerjakan ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita perhatikan dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Satu persatu kita akan kupas Bapak Ibu Saudara. Ayat 5 dikatakan, matikanlah. Apa yang dimatikan? Ya, ini artinya supaya kita sama sekali tidak kompromi. Kita tidak kompromi dan tidak memberikan peluang kepada si iblis, kepada sifat yang duniawi. Sifat duniawi itu apa saja? Ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Bahkan di ayat 6 dikatakan bahwa semuanya itu, perilaku-perilaku itu mendatangkan murka Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ada hukuman atas setiap perilaku-perilaku tersebut. Bahkan ke depan ada penghukuman kekal untuk perilaku-perilaku yang saya sampaikan tadi. Maka Bapak Ibu Saudara, jika kita tergoda untuk melakukan karakter-karakter ini, perilaku-perilaku yang saya sebutkan tadi, ingatlah bahwa di hari depan kita akan berhadapan dengan tahta Allah. Maka hati-hati, jangan kita berikan celah
kepada iblis, karena iblis akan mencari kesempatan untuk dia masuk. Dan ketika dia sudah masuk ke dalam diri kita, maka dia akan menggerogoti, merongrong kehidupan kita, sehingga kita sulit keluar dari situasi kita. Di ayat 8 dikatakan, buanglah apa yang perlu dibuang. Buang segala sesuatu yang tidak berguna, yang menjadi sampah dalam diri kita. Sikap apa saja sih yang harus dibuang dibuang jauh dari dalam hidup kita ini? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, saling mendustai. Semua sikap-sikap ini adalah sikap yang benar-benar menjauhkan, merusak hubungan kita dengan Allah, bahkan merusak hubungan kita dengan sesama kita. Buang semuanya itu, kata Paulus, karena sifat ini benar-benar menjadi penghambat bagaimana kita terhubung dengan Allah. Ketika kita mampu membuang sikap-sikap ini, barulah kita bisa menyerahkan diri kita untuk diproses oleh ajaran Kristus. Paulus mendesak orang-orang percaya untuk tetap setia kepada pengakuan iman mereka. Mereka harus membuang dosa lama mereka dan mereka mengenakan manusia baru yang tentunya dipengaruhi oleh Kristus. Pertanyaannya bagi kita, apakah ketika kita percaya kepada Yesus dan mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saat kita komitmen untuk mengenakan manusia baru, apakah kita tetap setia pada komitmen itu? Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat 9b ada kata tanggalkanlah. Ini artinya membuka segala yang jahat yang pernah menempel di dalam diri kita dan tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Ingat istri Lot? Dia melihat menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam, mati menjadi tiang garam. Jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita tanggalkan dan jangan pernah mengenakannya lagi. Tidak diperbolehkan mengenakannya lagi. Ini berarti ada komitmen yang harus kita taruh di dalam diri kita. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita tidak boleh mengenakan baju lama dengan semua dosa yang mengikat hidup kita. Nah, ada 3 tadi yang harus kita buang. Ada tiga langkah yang harus kita lakukan. Matikan, buang, dan kita tanggalkan semua manusia lama kita. Barulah kita bisa menggunakan atau kita memakai karakter baru yang Tuhan inginkan. Di ayat 10 dikatakan, apa sih arti dari mengenakan karakter baru atau hidup baru itu? Artinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku kita harus sepadan dengan iman kita. Jika kita merasa seorang Kristen, harusnya kita bersikap seperti seorang Kristen. Menjadi seorang Kristen bukan hanya bertekad untuk melakukan yang baik. Bukan hanya bertekad untuk melakukan hal-hal yang inisiatif, menolong orang lain. Tidak. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus bertekad untuk melakukan kebenaran. Dan kebenaran itu dapat kita ketahui, dapat kita pahami, dapat kita mengerti dari firman Allah. Ini merupakan sebuah langkah yang harus konkret yang konkret yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Kita harus membuang semua perbuatan-perbuatan jahat dan semua perbuatan amoral. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang sudah mengenakan manusia baru, hidupnya tidak lagi dipengaruhi oleh tradisi nenek moyang atau para leluhur. Bukan seperti kehidupan orang Yahudi, bukan seperti kehidupan orang Yunani, bukan seperti
orang bersunat, orang barbar atau skit, budak yang mengikuti tradisi mereka. Kehidupan mereka terus diikat oleh cara hidup leluhur mereka, dan itu membuat mereka tidak bebas. Melainkan hidup di bawah pengaruh Kristus, yaitu hidup dengan berbelas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itu dikatakan di ayat 12. Karakter ini merupakan karya Roh Kudus yang bekerja secara efektif, yang bekerja secara aktif. Kalau dikatakan bekerja secara aktif, maka harusnya perbuatan itu, sikap itu, karakter itu dapat terlihat, dapat dirasakan, nampak jelas, dan orang bisa melihat bahwa kita orang yang berbeda, bahwa orang melihat Kristus hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, seorang yang mengenakan karakter Kristus identik dengan mampu mengampuni. Tentu hal ini didorong dari kasih asali. Ketika seseorang mengenakan kasih asali, maka dia bukan hanya mampu mengasihi orang yang baik kepadanya, tetapi dia mampu mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Bukankah Kristus demikian? Kita harusnya orang-orang yang dihukum. Kita harusnya orang-orang yang menerima hukuman kekal. Tetapi karena kasih asali itu, karena kasih Tuhan Yesus Kristus, dia mati di kayu salib, dia mengorbankan dirinya sehingga kita dibebaskan dari hukuman kekal. Kasih yang terbatas itu adalah ajaran Kristus, dan itu dikatakan dalam Roma 5 ayat 8. Itu yang harus menjadi landasan dasar kita untuk kita bisa mengasihi. Bapak Ibu Saudara, setiap orang Kristen berada di dalam suatu program pendidikan yang berlanjut. Semakin dalam kita mengenal Kristus, semakin dalam kita mengenal karyanya Kristus seperti apa, semakin banyak juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentu perubahan karakter yang baik, karakter yang benar. Tentu proses perubahan ini tidak terjadi secara instan, tetapi proses ini akan terjadi seumur hidup. Maka jangan berhenti untuk belajar dan teruslah taat kepada firman-Nya. Bagaimana supaya proses pertumbuhan karakter itu menjadi efektif dan kita perlu memiliki sifat disiplin rohani. Di sini sangat dibutuhkan latihan, evaluasi terus-menerus, perlu kesabaran, perlu konsentrasi untuk tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Di ayat 16 dikatakan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur atas setiap sikap dan perbuatan kita. Selain itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose untuk tetap bersyukur, dan kata ini diulang sebanyak 3 kali di ayat 15, 16 dan 17. Itu berarti bersyukur itu penting. Semakin kita banyak bersyukur, semakin kita menunjukkan bahwa kita sedang mematikan karakter lama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa kuatnya kuasa si jahat ingin menghancurkan kita dengan satu tujuan, bagaimana supaya kita itu jatuh lagi dan jatuh lagi, supaya kita tetap melakukan karakter lama kita. Waspadalah, dan jangan berikan kesempatan sekecil apapun kepada si jahat untuk merongrong kehidupan kita. Karena jika dia sudah masuk, dia akan melekat dalam diri kita, dan kita akan kesulitan untuk keluar. Hanya Tuhan mengingatkan kita untuk membuang semua sikap simpanan sampah dalam diri kita, baik itu kemarahan, geram, kejahatan, perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan. Kita buang itu semua, kata-kata kotor, kita buang semuanya itu semua, kebohongan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tanggalkan baju lama kita dan kita kenakan karakter-karakter baru di dalam Kristus. Jika kita menggunakan karakter baru, tetapi pakaian lama kita masih melekat di dalam diri kita, ini namanya kita munafik. Dan segala sesuatu yang munafik itu akan terlihat
dan tetap akan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Mari saya dan Bapak Ibu Saudara kita disiplin, kita komitmen untuk menanggalkan semua dosa-dosa lama yang mengikat kita. Jika Bapak Ibu Saudara kesulitan dan perlu dibimbing, datanglah kepada para hamba Tuhan, datanglah kepada pembina rohani, datang kepada orang tua, datang kepada orang yang kita anggap bisa menuntun kita, supaya kita boleh datang kepada Tuhan dan kita boleh diampuni oleh Tuhan. Ingatlah bahwa perubahan karakter tidak terjadi secara instan. Kita butuh proses, ya, dan kita butuh berjuang, kita butuh berlatih supaya kita semakin tahu bahwa hidup kita ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita butuh bergantung penuh kepada Tuhan. Dan biarlah hanya firman Tuhan, dan kita tidak melupakan perenungan-perenungan firman Tuhan. Setiap hari, tiap-tiap waktu kita renungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa melakukan, bahkan memakai karakter-karakter baru dalam kehidupan kita. Dan ingat, minta pertolongan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dapat membimbing kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan menanyakan beberapa pertanyaan dalam hati kita masing-masing. Apa saja karakter manusia lama yang harus saya tinggalkan? Sudahkah saya menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam cara berpikir saya, dalam perkataan saya, dalam perbuatan saya? Apakah selama ini firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus menjadi pegangan yang berotoritas di dalam hidup saya? Biarlah ketiga pertanyaan ini menggugah hati kita, supaya kita tetap sadar bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini, dan kita mau tetap berjuang mengenakan manusia baru atau karakter baru. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami sadar kami sangat rapuh, kami sangat rentan, kami mudah jatuh Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini menggugah hati kami, menolong kami untuk tetap bersandar kepada firman Tuhan, dan memohon Roh Kudus Tuhan membimbing kehidupan kami, supaya kami tetap mengevaluasi, supaya kami tetap sadar bahwa kami butuh Tuhan untuk dapat mengenakan manusia baru. Tuhan, kami satu hati, kami tidak mengizinkan untuk si iblis menggerogoti kehidupan kami. Kami mau mendisiplinkan diri kami untuk tetap melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak mampu. Kami hanya dimampukan karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga, supaya boleh saling bergandengan tangan, untuk boleh saling mengingatkan ketika kami jauh daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah Mesbah Keluarga selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.